Ah, balik lagi nih. Kita lanjutin yang tadi aja. Tadi kita selesai di peran kita sebagai orang tua ini untuk anak kita nanti. Jadi jangan sampai teraniaya kayak kita. Tuwir bahasa Bahasanya. lu. Teraniaya tuwir. Kayak anaknya udah gede. Padahal di sini yang anaknya siap nikah cuma satu. Anjing. Gimana, Van? Menurut lu gimana, Van? Future-nya mau gimana nih? Future nih kalau gue sih mendingan ya daripada ya kalau ada dana. Kita bicara kalau kita sudah menyiapkan dana ya misalkan kita menyiapkan. Gue lebih memilih misalkan lu ada dana berapa, lu pilih nih duitnya cuma satu nih. Lu pengen usaha apa lu mau kuliah? Nah, kalau lu gagal ini di antara dua dana itu, untuk ini ya, usaha sekolah. apa namanya? Dana untuk dia sekolah atau usaha. Iya. Oke. Iya. Duitnya cuma satu nih. Lu pengennya kayak gimana? Atau enggak lu cari sekolah yang profesi gitu. Maksud gue ya kayak misalkan lu jadi pilot gitu kan langsung bisa masuk kerja gitu. Maksudnya langsung lu ngejar hour buat bisa kerja gitu kan. Dibandingin lu kuliah yang lulus kuliah UMR cuy pasti. Kapan lu balik modal? BEP-nya kapan? Ya menurut gue sih kayak gitu sih sebenarnya. Jadi ya nggak wasting time juga 4 tahun 5 tahun. Ya kalau lulus 4 tahun. Kalau kagak, kalau misalkan DO di tengah jalan malah lebih buang-buang lagi. Gitu. Kenapa lu bisa berpikir gitu, Pak? Ya lebih ke passion anaknya aja sih pengen kayak gimana sih. Karena ya kalau misalkan nggak semua anak sih sebenarnya kalau kita ini kan dia pengen jadi kayak kita deh zaman dulu orang tua kan pasti lu harus jadi engineer gitu kan. Lu jadi engineer. Lu harus jadi Iya. Lu harus jadi sarjana. Iya. Itu kayaknya sarjana ini penting sekali. Padahal iya juga gitu kan. Gitu. Gimana, Andra? Kalau gue pemikiran gue penting nggak sih pendidikan yang tinggi berarti kan? Ini kan konteksnya ya. Kita nyekolahin sekolah penting. Menurut gue sekolah penting. Cuman ya balik lagi. Ya kan tadi kan berarti motongnya itu di SMA, kuliahnya milih mau usaha atau kuliah kan? Maksudnya kan berarti kan pendidikan yang lebih tinggi lagi kan? Atau mengambil yang lebih ke profesi saja gitu kan? Oke. Kalau gue pribadi tetap mikirnya kuliah itu penting. Pentingnya buat gue sih bukan masalah pelajarannya atau nilai saat kuliahnya, membangun relasi dia nanti di kedepannya. Karena gimana pun di tahapan pendidikan yang lebih tinggi, di sana juga ada orang-orang yang berpemikiran lebih juga pasti kan. Iya sih. Apapun jurusannya, dimanapun kuliahnya, ya otomatis pasti pemikirannya itu jauh lebih hebat dibandingkan anak SMA pada umumnya ya. Iya. Gitu. Jadi ketika dia udah misalkan, dan produk-produknya sarjana ini kan ijazah itu penting juga. Ya gimana ya? Standar di negara kita inilah nggak bisa dipungkiri nilai ya kan. Iya. Itu pintu masuk pertama. Lo mau contoh yang gampang mau jadi PNS ya,
Coba lihat kualifikasinya. Syarat dan ketentuannya. Berlaku. Apaan tuh? Kenapa? Ya misalkan nilai harus berapa, lulusan gitu. bidang apa. Iya, IP Dan- harus berapa dan baik- gitu ya. Iya, nilai kan. Masa sih PNS gitu ya? Iya. Iya. Bukannya om lu siapa? Bapak lu Oh. siapa? Enggak gitu. Itu kan masalahnya di kuliah nggak ada jurusan orang dalam. Oh iya. 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 Ini kan masuk Iya, yang iya, normal kan. Oh gitu masuk yang. Berarti yang tadi gue bahas tuh nggak normal ya? Abnormal gitu. Iya. Tapi itu yang ada di sekitar kita lah begitu. Banyak lah. Langsung banyak. Banyak. Canda PNS. Iya. Karena realitanya gue sih nggak pernah jadi PNS ya. Tapi gue pernah kerja di sebuah tempat swasta, ya sama. Jadi ya memang akhirnya kalau menurut gue kampus tuh penting gitu. Karena memang ada ikatan-ikatan alumni yang dia akan mendorong, ya kalau bisa orang kampusnya dulu gitu. Ada tuh pemikiran-pemikiran yang kayak gitu. Ada. Jadi emang ada itu ngaruh ya ikatan alumni kayak gitu ya. Jadi pengaruhnya itu tuh. Itu cocok nih. Itu untuk kaum yang bodoh itu nggak ngaruh. Jadi bodoh dalam arti apa nih, Bro? Bodoh, benar-benar bodoh dalam arti sebenar-benarnya. Oke. Jadi nih gue bodoh nih. Anggaplah gue lah contohnya. Gue bodoh. Buat masuk suatu tempat susah. Nggak ada yang bisa ngasih kesempatan. Nggak ada ikatan itu. Dan ikatan itu ya realita. Ya gue memaklumi banget hal yang kayak gitu karena dia untuk membawa orang pun pasti menggantung jabatannya sendiri dong di depan. Iya, butuh power yang besar juga. Gue mau ngajak si A nih, dia buat bantuin gue di project ini misalkan, atau di kerjaan ini dia bagus, IP-nya tinggi dan segala kelebihannya dong pasti kan dibawa dong. Nggak mungkin bos gue mau masukin orang dia bodoh, dia mau belajar tapi nggak ada yang walaupun ada kata-kata dia mau belajar nggak bakal ada. Jadi gitu. Buat gue mau belajar aja nggak cukup, tetap harus diiringi dengan ijazah. Mau menjilat. Oh, gue kirain dengan itu kalau udah masuk. Oh, itu kalau udah masuk ya. Kalau udah masuk mendadak bisa ngomong punten nih, punten. Bicara soal masuk kerja sih, bicara masuk kerja nih. Seberapa penting penampilan itu? Wah, ini lagi menarik lagi. Udah kampus, sekarang penampilan lagi hancur. Gila sih. Kalau penampilan lo punya pengalaman nggak? Punya pengalaman kan? Gua itu pernah waktu masuk kantor ada orang nganggep gue itu vendor. Oh iya, padahal kita masuk di tempat. Jadi dia menganggap gue tuh memang orang kayak gini nggak pantas lah di kantor yang seperti ini gitu. Padahal kita sama-sama anak baru masuk. Enggak ya, maksudnya kita sama-sama orang baru masuk kan. Ya kan? Anggaplah di PTA gitu kan. Temen gue ini nganggap gue, oh mas dari mana gini. Bukannya ini buat ini ya training yang baru masuk gitu kan. Si anjing gitu kan. Iya. Jadi dia menganggap lu harus pakai baju yang rapi dimasukin. Celana nggak boleh jeans, sepatu harus pantofel misalnya seperti itu. Exmood lah ya, Exmood.
Ya saat sepatu lu catch gitu aja udah coret tuh, udah aneh. Udah aneh. Oke. Iya udah aneh. Harus pakai pomade gitu. Lu kebayang kan kalau harus pakai pomade rambut kayak gue gimana coba? Kan susah. Buat aliran skinhead kayak gue gini kan susah. Kalau masalah penampilan, masalahnya kita udah dibawa dari di masa sekolah sih. Maksudnya apa ya? Enggak, kayak gini. Berpakaian yang rapi. Iya kan? Justru rambut harus rapi, nggak boleh gondrong. Kalau gondrong didatengin guru BK, dicukur, entah katanya biar disiplin dan segala macam lah. Nah, iya kan? Karena itu udah pembawaan budaya masalah penampilan ini. Iya. Tapi justru kalau di kampus, jadi kampus gue itu kalau di kampus gue sebenarnya ada satu kayak dokter di kampus gue itu malah gondrong, dan dia kalau misalkan kuliah ya cuek aja bawa flash disk doang udah beres gitu. Makanya dia jadi dokter, nggak jadi manajer. jadi emang nyeleneh gitu dosennya, kayak gimana sih, cuek aja bodo amat. Iya, makanya dia jadi dokter, nggak jadi manajer gitu. Gue rasa di tempat kita tuh kayak gitu. Saat lu mau jadi dokter yang jalan hidup lu sesuai dengan apa yang lu mau, ya kan? Maksudnya dia struggling sama gue mau gini ya itu bisa jadi dokter. Tapi kayaknya untuk jadi manajer agak sulit. Bukannya nggak bisa. Ada manajer yang kayak gitu. Tergantung berarti tuh owner si kantor sudah berpikir ke karya. Ini orang mau ngapain yang penting karyanya bisa diatur kan gitu. Iya betul. Nah, tapi kan orang kita kan nggak mau dibilang feodal, tapi buktinya langkahnya feodal semua gitu. Akhirnya berpikirnya bukan ke karya kan, berpikirnya ke celana jeans. Penampilan dulu kan. Penampilan, nggak boleh minum-minuman keras di foto. Bisa kena SP3, misalnya kayak gitu kan, Bra. Iya kan? Iya kan? Good looking. Harus. Dulu memasukkan Andra itu lebih sulit daripada memasukkan Jarum. Gak apa-apa, benang Jarum. Iya kan? Semua orang bilang, ini siapa? Ya. Balik lagi, yang dilihat penampilan, lulusan mana, nilainya berapa, itu penting banget. Iya itu didikan doktrin kita dari kita sekolah kayaknya. Iya. Jadi tanpa kita sadarin kebawa juga pas saat udah dewasa. Jadi kalau balik lagi ke masalah anak sih, sebenarnya kita itu sebenarnya belajar itu sebenarnya kalau menurut gue itu nggak mesti harus di formal seperti itu. Belajar ya. Mungkin kalau misalkan sampai SMA fine, SMA, SMP, kalau gue lebih ke misalkan lu mau sekolah belajar ya belajarlah yang menghasilkan, belajarlah yang lu habis lulus ini langsung jeger gitu loh, langsung ada efek yang signifikan, bukan lu lulus kerja merintisnya, maksudnya merintis ya bisa, cuman merintisnya bener-bener yang ijazah lu hasil sekolah 4 tahun itu apa sih yang lu pakai di kampus, apa yang lu pakai di kerjaan. Kalau gue seperti itu sih. Bukannya tidak mementingkan sekolah, penting sekolah, membangun relasi penting, cuman ya lu hidup butuh duit coy, bukan butuh jabatan kalau gue. Iya. Bener sih. Kita ini hidup untuk kaya. Tujuan utamanya tuh untuk kaya. Karena untuk bantu orang aja kita harus kaya dulu. Nggak mungkin. Iya. Jadi sebenarnya kesimpulannya kan hidup tujuannya kaya. Kalau kaya, kita bisa bantu
Kalau masih pusing ngeluarin duit 100.000, ya situ belum kaya. Anjing. Ke kotak amal pilih 5.000 apa 100.000. Kaya itu gini loh, pilihnya 5.000. Kaya itu makanya yang definisi kaya nih. Definisi kaya itu menurut gue yang orang itu misalkan bantu orang itu nggak pakai mikir dulu gitu loh. Itu definisi kaya. Maksud gue, lu ketika lihat ada misalkan butuh minta pertolongan lu spontanis gitu. Lu nggak usah, ntar gue kurang, ntar gue gini. Oh ini ada sih kaya. Duit. Berarti gue kaya banget. Belum kaya. Berarti gue kaya banget. Gue itu kalau nolong orang spontan. Udah gak usah ditolong. Gak bener nih. Spontan. Cepet gue kalau suruh gitu. Pak saya butuh gini. Enggak deh. Berarti gue tuh kaya banget. Enggak. Spontan aja. Spontan. Iya balik lagi ya. Kalau gue sih itu sih soal pendidikan dan anak, kalau gue ya sama sih. Cuman mungkin agak bedanya ini. Kalau gue sekolah nggak sekolah itu terserah lah. Tapi menurut gue sekarang ini yang kurang dikedepankan itu challenge. Challenge saja. Anak sekarang tuh akhirnya bisa cita-cita jadi chef, jadi dancer. Iya kan, jadi pilot gitu, jadi dokter gitu. Tapi lihat darah deg-degan. Jadi chef tapi bikin mie nggak bisa. Itu mulai banyak tuh, iya kan? Jadi dancer tapi, iya kan? Jadi dancer tapi modalnya TikTok gitu. Mending kalau dia bisa joget beneran, is okay. Gue sih lebih ke arah kalau buat anak-anak gue challenge-nya. Gue bebasin. Ya kalau lu mau berhenti di SD ya gue nggak bolehin, karena challenge gue ya lu harus setinggi mungkin, ibaratnya maksimal lu mau di mana gitu. Tapi let's say misalnya kuliah atau misalnya SMA gitu, lu mau IPA atau IPS atau apa, itu gue challenge tuh. Lu mau IPA, oke, kenapa? Apalagi kuliah misalnya, gue mau ngambil kedokteran, lo kenapa? Bukan masalah biayanya. Kalau cuma masalah biaya mah, kalau orang kayak gue jelas memang nggak ada. Tapi challenge-nya emang harus lebih ini lagi gitu kan. Harus lebih terasa lagi kan. Jadi kalau gue sih lebih ke arah situ sih kalau buat anak gue, karena gue ngelihat generasi gue sendiri pun akhirnya kurang challenge, kurang gitu. Jadi mereka ini dikit, gue harus baik sama bos gue. Gue harus ngikutin nih. Iya, karena kan kurang challenge. Iya kan? Karena mereka kurang berani dari kecil. Dari kecil mereka diajarkan, kamu tuh harus nurut sama orang tua, bukan sama orang yang benar. Iya kan? Kamu harus nurut sama orang tua. Itu bos kalau ngomong tuh diikuti, bukan omongan yang benar diikuti. Itu sih yang gue coba rubah di lingkup gue. Itu sih. Contoh kayak Andra itu kan gitu, ikutin kata bos gitu, bukan ikuti kata yang benar. Ya itu kayak itu sih mindsetnya orang ini kayak mindsetnya orang di kantor tuh kan gitu kan, lu harus tunduk sama atasan, lu punya padahal kalau lu sebenarnya kalau lu memang punya skill dan lu lu punya skill, artinya lu nggak takut apapun dong. Lu mau dipecat, lu bisa kerja tempat lain gitu kan. Ya lu nggak biasa aja. Lu nggak usah takut. Ngapain lu sampai nyembah bos lu gitu. Nah itu, lu boleh respect tapi nggak usah sampai merubah bahwa gitu. Nggak usah sampai duk gitu, nggak usah. Merubah mindset. Kalau itu simbiosis mutualisme. Gua butuh kerjaan, perusahaan juga butuh gua gitu. Yes, clear. Setuju. Karena atasan itu juga nggak gaji lu, yang gaji lu perusahaan. Iya. Itu yang kadang orang suka lupa tuh itu.
Itu benar-benar suka lupa. Jadi mereka itu nyembah atasannya udah kayak Tuhan aja. Perusahaan ini maju karena dia. Mungkin iya, tapi perusahaan ini bukan ada karena dia. Gitu. Itu aja. Berarti ada nggak sih cita-cita nyembah atasan? Kalau gue anak kita harus dididik, cita-cita kamu itu harusnya nyembah atasan biar karir kamu cemerlang. Iya, kalau gue ajarin kan. Kalau gue ajarin. Kamu tuh kalau sama bos harus baik. Apalagi kalau bos kamu jahat, kamu harus baik. Kenapa? Jadi waktu kamu nendang bosmu, kamu nggak dikira kamu yang nendang kan gitu. Karena kan kamu orang yang baik kan gitu. Iya kalau gue tadi sih. Kalau gue lebih ke kayak orang. Apa? Kalau misalkan kayak orang sebenarnya kalau misalkan lu punya kayak lu membuat perusahaan yang membutuhkan lu. Jadi bagaimanapun gedeknya bos lu, ya gua butuh, perusahaan butuh. Iya. Nah, balik lagi. Kalau misalkan sampai ada konflik, yang ditendang bos lu yang naik dong. Karena lu yang dibutuhkan di perusahaan itu. Iya. Iya, betul. Dan orang suka lupa itu. Suka lupa kalau ya gitu, kalau udah sampai matur suwun mas apa? Iya kan? Iya. Punten harus bos. Punten bos. Pagi. Ada yang siapa? Wah, udah bosnya udah kayak jenderal ya kan. Siap dan gitu kan. Oh iya. Padahal nggak ikut wajib militer. Ya itu beda faktor ya kalau misalkan kita di militer sih ya. Iya makanya. Padahal nggak ikut wajib militer bro. Nggak wajib militer. Kalau wajib militer wajar lah. Wajar. Kita ngomongin ini perusahaan yang notabene bukan militer tapi ini anak kenapa ya gitu kan. Ada yang bosnya di foto marah-marah. Ada orang gitu. Ada. Juga ya gitu. Ngomong-ngomong balik lagi ke anak nih, gimana? Ya tadi kan kita sempat bahas anak, cita-cita kita sebagai orang tua biar anak kita nih nggak ngalamin kayak gitu. Yang simple masalah nikahan anak kita nanti gimana ya? Apa kita bebasin atau gimana? Kalau gua enggak. Enggak. Gua masih bersikeras kalau bisa ya kamu nikah sama lawan jenis lah. Itu. Gak sebebas itu. Lah ya kan bebas kan ada garisnya juga, Dra. Iya dong. Iya kan. Kalau gue sih sampai hari ini masih memohon ya kalau bisa dan kalau bisa lu sama lawan jenis lah itu. Ya. Sisanya harus suka sama suka. Dah, itu aja. Iya. Gue sih kalau buat itu. Kalau buat acara. Oh, itu tadi yang gue tanamin. Mewajibkan nggak sih? Mewajibkan. Yang gue tanamin itu doang. Kalau gue ya. Sisanya bebas. Bebas. Kalau gue pusing lah ya. Even misalkan suatu hari nanti ada mampu mengadakan acara, gue akan bilang ke anak gue, sebenarnya lu buat acara buat apa sih gitu loh? Buat lu banggain depan teman-teman lu atau buat memang lu menikah karena lu pengen menikah karena agama gitu? Buat apa lu bikin acara kayak gini? Mendingan lu undang anak yatim gitu ke rumah, segitu banyaknya duit. Berapa banyak yang lu tolong gitu kan, gitu loh. Mending lu sumbangin atau misalkan punya harta berlebih ya mendingan yang bermanfaat lah menurut gue. Yang tidak kayak gitu kan menghabiskan uang dalam semalam. Ini berandai-andai ya. Gue jadi anak lo, terus lu bilang ke gue, lu mau pamer sama temen atau kenapa nggak lu undang anak panti asuhan? Terus gue jawab nih. Iya, aku mau pamer, Pak, sama teman-teman aku.
kan sekali seumur hidup aku nikah. Gimana? Ya lu cari dananya sendiri kalau kayak gitu. Kalau lu pengen membanggakan diri lu, banggalah dengan hasil kerja payah lu sendiri. Berarti harus nyari nih. Iyalah. Ngutang lah dia. Ngutang. Ya berarti anak lu kurang di challenge. Makanya dari sekarang ayo di challenge anak. Di challenge pola pikirnya. Biar mindsetnya berubah. Iya kan? Biar mindsetnya bukan masalah lu jadi apa. Apa-apa mendapatkan apa-apa itu jangan mudah gitu. Nah, itu di challenge. Bukan masalah lu jadi apa. Tapi gimana caranya lu jadi apa. Bukan cuma cita-citanya, gue pengen jadi chef gara-gara sering nonton film. Begitu motong, iya kan? Begitu motong bawang, bingung dia. Anjing, kerjaan gue motong bawang, duit gak seberapa. Gitu. Masak nasi goreng, bingung. Motong daging mual-mual. Iya kan? Gue mau jadi dokter bedah gitu kan. Lihat kucing mati, bingung. Lah gimana ngeliat orang? Iya. Sekarang banyak kok. Sekarang banyak orang ya. Gue oil and gas engineer. Iya kan? Iya. Kita suka ke site gini. Ya kan? Begitu suruh ke site, dorong-dorongan. Jangan saya, Pak. Iya kan? Mendadak kabel ya. Iya kan? Mengangkat kabel masih mending gitu. Untuk pergi ke site saja sudah alasan yang adiknya mau lahiran, ya. Besok iya kan? Istrinya mendadak hamil gitu. Hamil dadakan gitu. Kalau gue itu sih, kalau gue lebih ke arah itu, Ndra. Kalau gue makanya gue sih lebih itu. Mindset, setuju gue apa kata Ervan tadi, mindset. Memang kalau gue dari sekarang gue mencoba lebih mendidik anak-anak gue ke real life gitu. Realnya tuh kayak gini lah, lu gak usah kebanyakan tingkah. Kalau lu mau jadi dancer ya dari sekarang lu latihan split lah minimal gitu. Atau lu mulai berhitung gimana sih ininya ketukan atau apa. Kalau lu mau belajar musik ya belajar. Kalau lu mau belajar seni belajar. Karena itu memang dasar pendidikan kita kayak gitu, bro. Bisa kita itu nggak diajarin di pendidikan kita itu untuk hidupnya realnya itu seperti ini loh, nggak ditunjukin. Enggak. Kayak kuliah, misalkan lu belajar apa ya, misalkan di teknik itu kita nggak diajarin untuk ntar lu ini ilmu lu pakai ntar di lapangan kayak gini nggak pernah kita diajarin kayak gitu. Mungkin diajarin tapi kalau menurut gue kurang di challenge karena pada akhirnya di akhir pelajaran hanya angka A B C D 1 2 3 4 5 ya, hanya itu. Jadi tidak pernah waktu anak fresh graduate kerja ditanya skripsi bikin apa. Atau lo ikut organisasi apa, ngapain? Terus ngapain lamar di sini? Oh ada. Tapi hanya sebatas nanya lalu IPK kamu berapa? Nah, itu yang paling penting. Iya kan? Ujungnya di situ ya? Iya. Apalagi first graduate ditanyain pengalaman kerjanya apa. Kan bingung. First graduate udah berapa? Bang? Kami butuh yang berpengalaman 25 tahun. Yang 8 tahun ngelamar juga. Gua lamar aja gitu. Ujung-ujungnya di pengumuman di lowongan itu experience harus 8 tahun, 15 tahun. Ujung-ujungnya mentok sama budget. Iya. Lu nge-hire orang dengan experience 25 tahun, mau gaji berapa? Iya. Dan pernah nggak lu berpikir nih orang setelah berpengalaman 25 tahun pindah begitu saja, ada apa gitu kan? Masa nggak settle? Iya kali. Atau mungkin puntennya di kantor sebelah
udah mulai habis kan. Udah luntur sama orang baru. Udah luntur. Kalau enggak pegangannya di kantor lama udah hilang. Udah pensiun pegangannya. Itu dia kalau jurusannya orang dalam. Iya. Aduh. Jadi mindset sih kalau anaknya tuh mindset kita bukan sebagai yang sotoy tapi yang sudah pernah mengalami duluan. Mengalami duluan. Itu yang banyak tradisi yang harus dirubah sih menurut gua. Oke. Tundra. Tradisi salah kok diterusin gitu. Iya. Anak kejeduk yang dipukul temboknya. Iya, itu dia. Temboknya nakal gitu. Temboknya bingung. Kenapa gua? Gua dari tadi diem. Emang kita ini udah dibodohin dari kecil ternyata. Dari kecil. Kalau lu nggak tidur, ntar lu ditemenin pocong, kan susah. Dari kecil udah diajarin horor. Gimana nggak makin banyak acara di TV masalah setan itu? Itu dia. Nggak diajarin kalau lu kurang dari 8 jam atau paling nggak 6 jam badan lu nggak sehat, gini nggak pernah. Tuh. Logika yang baik dan benar kan. Biar anaknya juga mikir. Karena paling gampang, Dra, ngomong kayak gitu. Gampang aja. Makanya jangan tiduran. Kenapa? Ntar jadi ular. Coba jadi kobra sama tahu kan. Sama tahu jadi kobra gitu kan. Jadi intinya kita itu sebenarnya kalau dari dulu menakut-nakuti ya. Jadi membuat anak mempunyai mindset apa-apa melangkah itu takut mau jadi apa. Ntar gue gini, ntar gue gini. Menebar ketakutan. Betul. Setuju. Itu yang sering. Akhirnya waktu dia diharuskan sama om tantenya tadi bikin acara, dia bingung tuh komunikasinya. Ya. Aduh, nggak enak gua. Ya udah gitu. Aduh. Iya kan? Begitu disuruh sama bosnya, dia ya udahlah, gue iyain aja. Kayak gitu tuh. Lama-lama akhirnya dia nggak punya kepribadian yang kuat. Jadi isinya hanya iya sama punten mungkin. Tapi kalau gue itu ciri orang misalkan di kantor itu gue nggak mau terlalu dekat sama apalagi bos gedenya ya. Gue nggak mau terlalu dekat. Karena kalau lu terlalu dekat sebenarnya lu kayak apa ya? Harus punten terus gitu loh. Gue malah kalau ya udah kalau ada ya iya, lu makin sering ketemu dia makin sering punten dong. Iya. Punten Pak. Gimana? Gimana Andra? Gimana? Misi bos. Iya. Bos jadi inget dulu. Ini project yang situ ngelit si anjing. Sama bosnya bisa tuh ngomong gitu. Padahal bosnya ngijek lapangan aja nggak pernah. Kita pernah berjuang bersama di project ini. Biji pelir. Ingin biji pelir ini bagaimana? Iya. Berjuang bersama ya. Berjuang bersama. Aduh, panjang ya obrolan kita ya. Panjang. Woi, Zoom. Jangan di stop Zoom. Zoom tuh harusnya bikin extension khusus gibah tuh hoursnya dipanjangin. Aduh. Yeah. Oke deh. Untuk part ini kita selesaikan dulu kali ya. Iya. Boleh. Ya, yang pasti story ini ya, teman-teman nyambung jadinya. Thank you Om Ervan udah ikutan. Sama-sama bro. Ngumpul. Kita lihat nanti ke depannya
Mungkin minggu depan udah bisa kelihatan anaknya mau jadi apa ke depannya kan gitu. Aduh. Ntar gue malah dibilang sama departemen itu departemen itu, wah ini orang bilang sekolah nggak penting ya, bukan nggak penting. Yang realistis aja loh sekarang gitu loh. Iya. Oke. Tadi. Makasih nih Mas Ervan atas Thank you sama-sama. Atas partisipasinya ngobrol-ngobrol sama kita ya. Sip. Undang-undang lagi dong. Boleh lah ya kalau nanti ada waktu kita ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Siapa tahu anaknya tiba-tiba bulan depan udah gede, kita bisa bahas. Iya. Siapa tahu yang ganti gue anak gue. Iya. Oke. Sorry Oke, kalau thank you, bro. Oke, Van, sukses terus ya. Thank you, sorry ya. Thank you ya. Oke, thank you. Yo. Semua. Bye. Bye. Oke lah. Mulai nih ya. Oke, rekaman oke, mute nggak double. Sini udah. Oke. Balik lagi nih. Kita lanjutin yang tadi aja. Tadi kita selesai di peran kita sebagai orang tua ini